Hai sahabat tanah air. Kalian mungkin udah pernah dengar ungkapan hidup tak selalu semulus drama Korea, yang menggambarkan realitas yang berbeda dari gambaran gemerlap bak drama Korea. Meski sukses membuat penggemar K-pop bermimpi, kehidupan di Korea Selatan juga sebenarnya tak seindah yang ditampilkan di layar kaca. Banyak orang menganggap Korea Selatan pandai memoles citra diri, karena kenyataan kehidupan di sana itu sangatlah berbeda dari yang ditampilkan dalam drama. Ingin tahu lebih kehidupan Korea Selatan? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Seoul, ibu kota Korea Selatan, merupakan kota yang dijuluk kota tak pernah tidur dan menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Aktivitas publik yang sibuk dan kehidupan malam yang semarak adalah bagian dari daya tarik kota ini. Tapi tak hanya kotanya, warganya pun menjadikannya sebagai negara dengan penduduk paling kurang tidur di dunia. Pada tahun 2022, Korea Selatan juga dilaporkan sebagai negara dengan tingkat konsumsi minuman tertinggi di Asia. Tidak hanya melibatkan konsumsi minuman biasa, tetapi juga minuman lokal seperti soju yang semakin populer secara global. Menurut data Euromonitor tahun 2014, rata-rata konsumsi minuman di Korea Selatan mencapai 13,7 gelas per minggu per orang, jauh melampaui Rusia di posisi kedua. Soju, minuman nasional Korea Selatan, menguasai sekitar 97% pasar minuman di negara ini. Konsumsi yang tinggi ini menjadi bagian integral budaya dan kehidupan sosial di Korea Selatan, menjadikan kehidupan malam di Seoul dan kota-kota lainnya sebagai pengalaman yang unik dan dinamis. Di sini ada berbagai distrik hiburan yang memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri. Mulai dari Hongdae, terletak dekat dengan Universitas Hongik yang menjadi destinasi utama bagi anak muda dan penggemar seni. Daerah ini dikenal dengan suasana yang muda dan dinamis, penuh dengan kafe, toko-toko indie, dan galeri seni. Di malam hari suasana berubah menjadi lebih hidup dengan adanya bar, klub, dan pertunjukan musik live. Hongdae Street menjadi di pusat keramaian dengan berbagai jenis musik seperti indie, elektronik, hip-hop, dan acid jazz. Acara khusus seperti Club Day pada Jumat terakhir setiap bulan menawarkan kesempatan untuk mengunjungi berbagai klub dengan 1 tiket masuk, menambah daya tarik bagi pengunjung lokal dan turis. Lalu ada Gangnam yang makin terkenal berkat lagu Oppa Gangnam Style. Adalah distrik yang menampilkan kemewahan dan gaya hidup modern, dengan klub-klub kelas atas, restoran mewah, dan bar yang elegan. Harga masuk dan minuman di Gangnam memang lebih mahal, namun pengalaman pesta yang ditawarkan itu sangat memuaskan. Berikutnya ada Itaewon yang dikenal sebagai tempat peleburan budaya di Seoul, menarik penduduk lokal, ekspatriat, dan turis. Distrik ini pun terkenal dengan beragam kuliner internasional, fashion, dan kehidupan malamnya yang tak kalah dinamis. Glam Lounge adalah salah satu tempat populer di Itaewon yang menawarkan suasana mewah, multikultural, dan penampilan DJ internasional. Namun, penting bagi pengunjung untuk memahami aturan dan etika saat berkunjung ke Seoul. Beberapa tempat terkadang memiliki kebijakan melarang orang asing untuk masuk. Beberapa tempat menolak masuk orang asing dengan alasan keamanan dan perbedaan budaya. Meskipun alasan ini sering kali mencerminkan diskriminasi rasial dan profiling rasial yang membuat banyak orang marah, kasus diskriminasi di Seoul telah menjadi perhatian media internasional. Kadang mereka melarang masuk orang asing karena kekhawatiran terhadap penyakit atau perilaku buruk masa lalu. Tak kalah menarik adalah keberadaan norebang atau ruang karaoke. Norebang adalah tempat di mana orang-orang bisa bernyanyi bersama teman-teman dalam ruangan pribadi. Tempat ini memainkan peran penting dalam sosialisasi dan kencan di Korea Selatan karena buka 24 jam. Budaya kafe 24 jam ini juga sangat populer di sini. Kafe-kafe ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan profesional warga Korea Selatan. Menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi sepanjang malam.
Banyak kafe di Seoul yang menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi gratis, stop kontak untuk perangkat elektronik, dan suasana yang tenang untuk mendukung produktivitas. Variasi tema kafe di Seoul itu sangatlah menarik dan beragam. Salah satunya adalah kafe hewan, di mana pengunjung bisa menikmati kopi sambil berinteraksi dengan hewan seperti kucing, anjing, dan bahkan ada domba atau rakun. Harga masuk ke kafe hewan biasanya sekitar 8.000 hingga 15.000 won atau sekitar 132.000 hingga 248.000 rupiah. Kafe belajar atau study cafe juga sangat populer, terutama di dekat kampus dan sekolah. Kafe ini menyediakan lingkungan yang tenang dan nyaman untuk belajar dengan harga sewa ruang mulai dari 2.000 hingga 3.500 won per jam atau sekitar 33.000 sampai 50.000 rupiah. Kafe-kafe ini biasanya beroperasi tanpa staf sehingga pengunjung bisa melakukan registrasi dan layanan secara mandiri. Ada juga kafe buku, di mana pengunjung bersantai dengan secangkir kopi dan membaca buku atau komik. Serta kafe-kafe bertema lainnya seperti kafe bunga, kafe hanok atau rumah tradisional Korea, dan kafe karakter yang menawarkan pengalaman unik dan instagramable. Di Seoul tidak hanya terkenal dengan klub dan barnya, tapi juga ada berbagai aktivitas positif yang menarik. Salah satu tempat yang populer adalah rumah sauna tradisional Korea atau Gym Jilbang yang buka 24 jam. Di Gym Jilbang, pengunjung bisa menikmati berbagai ruang sauna dengan suhu yang bervariasi, mulai dari yang sangat panas hingga yang dingin. Selain itu, mereka juga bisa mencoba berbagai pengalaman unik seperti memakai handuk gulung di kepalanya atau menikmati telur kukus tradisional. Gym Jilbang juga menjadi pilihan akomodasi murah bagi wisatawan yang tidak keberatan berbagi kamar dengan banyak orang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk melancong ke Korea Selatan? Sekian informasi kami. Terima kasih.